Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Inazuma Eleven. Di mana terakhir Fubuki yang udah nggak tahan sehingga mode menyerangnya bangkit dan melakukan tendangan. Sayang tendangannya mampu ditahan oleh Desram meski sudah melakukannya berulang kali. Singkat cerita, babak pertama pun berakhir, di mana Mark dan kawan-kawan mampu menahan imbang tim Epsilon untuk sementara waktu. Setelah itu, Kido meminta sang pelatih untuk merubah posisi Fubuki sebagai penyerang, karena untuk saat ini tendangannya lah yang paling kuat. Akan tetapi saat babak kedua dimulai, Fubuki seolah enggan kalau mode menyerangnya itu bangkit, sehingga mengganggu permainannya. Sampai akhirnya tim Epsilon berhasil mencetak gol terlebih dahulu yang membuat SMP Raimon tertinggal satu angka. Saat pertandingan dilanjutkan, Fubuki nggak lagi sanggup menahan mode menyerangnya untuk bangkit, lalu berulang kali melakukan tembakan ke gawang lawan. Sampai akhirnya ia pun berhasil menembus pertahanan kuat yang dibuat oleh Desram dan menyamakan kedudukan. Akan tetapi setelah itu, Fubuki semakin berapi-api untuk mencetak gol, di mana itu membuat Desram terpaksa harus mengeluarkan teknik terkuatnya. Kemudian Desram memilih untuk menyudahi permainan karena kebetulan memang waktu juga sudah berakhir. Beberapa hari kemudian, Pak Supir membawa kabar dari ayahnya Natsumi kalau di SMP Yokata ditemukan lagi buku catatan yang ditulis oleh kakeknya Mart. Sehingga mereka pun kemudian bergegas pergi ke sana untuk mengambilnya. Sampai di sana, mereka bertemu dengan Pak Kepsek sekolah tersebut yang merupakan kawan sejak kecil kakeknya Mart. Lalu ia memberikan buku catatan milik sang kakek yang dulu sempat ia titipkan beberapa hari sebelum kematiannya. Dalam buku tersebut ternyata ada lagi teknik yang diciptakan oleh sang kakek bernama Seigi no Tekken, namun sang kakek sendiri nggak bisa untuk menguasainya. Oleh karena itu, mereka kemudian mengajak sparring tim sepak bola sekolah tersebut, di mana Mart akan mencoba melakukan teknik Seigi no Tekken. Tim tersebut memiliki seorang kiper bernama Tachimukai yang sangat mengidolakan sosok Mart. Bahkan ia rela merubah posisi dari seorang gelandang menjadi seorang kiper demi mengikuti idolanya tersebut. Tak hanya itu, saking ngefansnya, ia bahkan bisa melakukan teknik tangan Tuhan yang ia pelajari dengan melihat video-video setiap pertandingan SMP Raimon. Singkat cerita, sparring pun dimulai dengan SMP Yokata yang mampu menyulitkan SMP Raimon. Saat Mart mencoba melakukan teknik Seigi no Tekken, ia beberapa kali gagal karena ada satu tahapan yang ia belum mengerti cara melakukannya. Karena nggak kunjung berhasil, Mart pun kemudian terpaksa menggunakan teknik tangan iblisnya saja untuk menahan tendangan lawan. Hebatnya, hanya dengan sekali melihat teknik itu saja, Tachimukai sudah dapat melakukannya juga meski masih lemah dan belum sempurna. Singkat cerita, pertandingan pun berakhir dengan kemenangan SMP Raimon 4 gol tanpa balas. Setelah itu, Mart dan Tachimukai mulai berlatih bersama untuk menyempurnakan teknik mereka masing-masing, yaitu Seigi no Tekken dan tangan iblis. Malam harinya, saat Mart tengah berlatih sendiri, tiba-tiba Hiroto muncul dan mengajaknya sparring esok hari melawan tim sepak bolanya. Pagi harinya, Hiroto pun datang bersama timnya yang rupanya juga seorang alien dari planet Alia bernama Tim Genesis. Tim Genesis ini adalah senior dari tim Epsilon yang tentunya kekuatan mereka jauh lebih kuat dibandingkan tim Epsilon. Sebelum pertandingan dimulai, terlihat Fubuki yang masih berdebat dengan mode menyerangnya yang ia sebut sebagai Atsuya. Atsuya ini memaksa untuk keluar, namun Fubuki menolak karena merasa kalau ia bisa mencetak gol tanpa harus berubah kepribadian.
Singkat cerita, pertandingan pun dimulai, yang mana tim Genesis dengan cepat merebut bola lalu berhasil mencetak gol hanya dalam waktu kurang dari 1 menit saja. Setelah itu satu persatu gol pun terus tercipta tanpa mampu dibalas oleh Mart dan kawan-kawan karena kecepatan musuh yang sangat luar biasa. Di situasi sulit itu, Fubuki malah masih aja berselisih dengan mode menyerangnya sehingga ia nggak mampu untuk melakukan teknik internal blazer secara maksimal. Sampai akhirnya Hiroto melakukan tendangan untuk mengakhiri pertandingan, namun tiba-tiba Fubuki menahan tendangan itu hingga membuatnya terpental dan pingsan. Saat di rumah sakit, sang pelatih pun memberitahu kalau Fubuki ini memiliki 2 kepribadian dari saudara kembarnya bernama Atsuya. Di mana dulu Atsuya ini adalah seorang penyerang yang hebat, sedangkan Fubuki menjadi pemain belakang yang sangat tangguh. Akan tetapi sebuah salju longsor membuat ia dan keluarganya mengalami kecelakaan dan hanya meninggalkan Fubuki saja yang selamat. Dari situlah jiwa Atsuya mulai masuk ke tubuh Fubuki, maka gak heran ia hebat dalam bertahan dan juga menyerang. Mengetahui hal itu, Mart dan kawan-kawan menjadi merasa bersalah karena terlalu berpangku kepada Fubuki untuk mencetak gol. Sementara itu, kedatangan tim Genesis dan juga musibah yang menimpa Fubuki rupanya mengganggu mental dari Kazemaru yang merasa capek karena musuh kuat gak berhenti bermunculan. Akhirnya ia pun memutuskan untuk keluar dari tim meski Mart sudah berusaha untuk menahannya. Setelah kepergian dari Kazemaru, Mart merasa sudah gagal menjadi seorang kapten sehingga kehilangan semangat bermain bolanya selama berhari-hari. Hal itu tentu berdampak buruk bagi kondisi tim karena selama ini Mart lah yang menjadi roh bagi SMP Raimon. Benar saja, tak lama berselang gantian Kurimatsu yang mengundurkan diri setelah nggak tahan melihat kondisi tim. Akan tetapi hal itu nggak juga membuat Mart berubah sehingga Kino meminta Tachimukai untuk berlatih dengan SMP Raimon dan membiarkan Mart melihatnya. Perjuangan Tachimukai untuk menguasai teknik tangan iblis itu pun perlahan membuat Mart sadar dan akhirnya kembali ke jati dirinya yang semula. Setelah berhasil menguasai teknik tersebut, Tachimukai memilih bergabung dengan SMP Raimon yang secara bersamaan Fubuki pun sudah sadar dari pingsannya. Tak lama berselang, pelatih sebelumnya mengabari dan meminta mereka pergi ke Okihawa untuk mencari seorang striker yang dikenal sebagai striker api. Mengira kalau itu adalah Guenji, Mart dan kawan-kawan pun kemudian bergegas untuk pergi ke sana. Saat di perjalanan, Magane malah jatuh ke laut yang beruntungnya ia ditolong oleh seorang pria peselancar bernama Tsunami. Lalu karena terlanjur menepi di pulau tersebut, Mart dan kawan-kawan menyempatkan diri untuk berlatih sebentar sembari menyempurnakan teknik Seigi no Teken. Mereka pun juga membuat teknik combo baru antara Rika dan Toku yang disebut sebagai Butterfly Dream. Akan tetapi salah satu percobaan mereka malah meleset dan mengarah ke Tsunami yang sedang berselancar. Meskipun memiliki tendangan yang sangat kuat, namun rupanya Tsunami ini nggak pernah bermain bola di sekolahnya, sehingga Mart dan kawan-kawan mengajaknya bermain sembari mengajarinya. Walaupun Tsunami masih terbilang sangat pemula, namun Kido melihat kalau ada bakat terpendam yang dimiliki oleh Tsunami, sehingga selalu memberikan bola kepadanya. Hingga singkat cerita, dugaan itu pun benar, di mana di kemampuannya yang sekarang, Tsunami sudah berhasil mengeluarkan tekniknya sendiri bernama Tsunami Boss. Sejak saat itu, pertemanan mereka pun menjadi sangat dekat dan begitu akrab.
Keesokan paginya, Mart dan kawan-kawan harus pergi melanjutkan perjalanan ke Okinawa dan terpaksa berpisah dengan Tsunami. Singkat cerita, mereka pun sampai dan mulai mencari sosok yang dikatakan sebagai striker api itu. Di lain sisi, terlihat Natsumi yang sedang ngota dengan sang pelatih terkait keputusannya mengeluarkan Gwenji dari tim. Natsumi merasa kalau sang pelatih melakukan itu gak lain demi untuk melindungi Gwenji, namun sang pelatih gak memberikan klarifikasi apapun. Berpindah ke Mart dan kawan-kawan yang bertemu dengan salah satu penduduk di sana bernama Raiden yang juga jago bermain bola. Hal itu terbukti dengan ia yang sudah memiliki tekniknya sendiri ketika Kido mencoba untuk mengujinya. Setelah itu, Mart membawa Raiden ke teman-temannya untuk ia perkenalkan. Tak lama berselang, Domon dan Fubuki datang sembari membawa seseorang yang mengaku sebagai striker api bernama Nagumo. Demi membuktikan dirinya, Nagumo pun kemudian menantang para pemain SMP Raimon untuk melawannya seorang diri. Nggak disangka kemampuannya sangat hebat hingga berhasil melewati seluruh pemain SMP Raimon hanya dengan sekejap saja. Tendangannya yang berapi-api pun juga berhasil menembus gawangnya Mart, sehingga itu udah cukup membuktikan dirinya sebagai striker api yang mereka cari. Akan tetapi ketika Mart bertanya ia dari SMP mana, tiba-tiba Hiroto muncul dengan mengatakan kalau ia merupakan bagian dari planet Alia. Akan tetapi mereka berdua sepertinya memiliki prinsip yang berbeda, di mana Nagumo ingin menghancurkan Mart dan kawan-kawan, sedangkan Hiroto lebih menginginkan mereka bergabung. Lalu tiba-tiba Nagumo meminta Hiroto untuk mengatakan yang sebenarnya terkait Gwenji kepada Mart dan kawan-kawan, namun ia malah menghilang sambil membawa Nagumo. Mengetahui hal itu, mereka pun terpaksa mengulang lagi dari awal untuk mencari striker api yang sebenarnya sembari berlatih. Tak lama berselang, tiba-tiba Tsunami datang yang rupanya ia bersekolah di tempat tersebut dan sudah bergabung dengan tim bola di sekolahnya. Ia pun kemudian mengajak Mart dan kawan-kawan ke sekolahnya yang berada di bibir pantai untuk mengadakan sparring. Tak lupa pula Tsunami memperkenalkan rekan-rekannya termasuk Otomura yang menjadi pemain sangat penting di tim tersebut. Sebelum dimulai, rupanya Tachimukai terpaksa harus kembali ke posisi awalnya sebagai gelandang karena memang posisi kiper sudah harga mati untuk Mart. Singkat waktu, pertandingan pun dimulai dan dengan mudahnya lawan berhasil membaca dan merebut bola dari kaki pemain SMP Raimon. Hal itu terjadi nggak terlepas dari Otomura yang pandai dalam membaca ritme pertandingan dan selalu memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Kido yang sudah mengetahui hal itu pun juga memberikan arahan untuk merubah ritme pertandingan secara mendadak supaya pergerakan mereka nggak bisa dibaca oleh lawan. Benar saja, cara itu berhasil membuat mereka nggak mudah kehilangan bola, bahkan berhasil mencetak gol melalui combo Rika dan Toko di akhir babak pertama. Akan tetapi di babak kedua, Otomaru nggak kalah hebat dengan merubah strategi sehingga kembali menyulitkan Mart dan kawan-kawan. Sementara itu, Tsunami belum bisa banyak memberikan kontribusi karena memang kemampuan bermain bolanya masih sangat minim. Walaupun begitu, ia nggak pantang menyerah sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan kepercayaan dirinya lalu melakukan teknik Tsunami Boss. Sayang tendangannya itu masih bisa ditahan oleh Mart dengan Seigino Teken yang belum sempurna. Kemudian Mart minta diajarkan berselancar di laut oleh Tsunami, berharap dengan begitu ia bisa memahami gerakan yang kurang dalam teknik Seigino Teken. Akan tetapi karena memang masih pemula, Mart pun sempat kesulitan untuk berlatih sehingga harus mengulang berkali-kali. Singkat cerita, hal itu membuahkan hasil di mana Mart akhirnya bisa berselancar dengan baik. Setelah itu, Mart langsung mencoba untuk kembali melakukan teknik Seigino Teken yang secara mengejutkan ia pun berhasil melakukannya. Tak lama berselang, tiba-tiba tim Epsilon datang untuk kembali menantang Mart dan kawan-kawan sparring.